Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan hari ini saya akan menyampaikan satu permintaan dari sahabat kita tentang akar 2 itu seperti apa, ya. Akar 2 adalah bilangan real, tetapi tidak rasional. Nah, sahabat matematika, berarti ini akan ada dua pernyataan yang nantinya sama-sama bernilai benar. Pernyataan pertama adalah bahwa akar 2 bukanlah bilangan rasional. Dan pernyataan yang kedua adalah akar 2 bilangan real. Sahabat matematika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya sampai kepada tahap yang akan saya tunjukkan kebenaran dari dua pernyataan tersebut, maka kita lihat segitiga siku-siku yang sama kaki dengan panjang kakinya 1 meter masing-masing. Dengan demikian maka panjang hipotenusanya adalah akar 2, ya. Nah, ini sahabat matematika, itu akar 2 yang saya maksudkan, yaitu tanda tanya itu, ya. Karena ketika kita peroleh sisi-sisi penyikunya adalah sama panjang yaitu 1, maka tentu sisi hipotenusanya adalah akar 2. Sahabat matematika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akar 2 itu tertulis tanda tanya, mohon maaf. Yang benar itu adalah akar 2 itu adalah bilangan real, tetapi tidak rasional seperti yang sudah saya ungkapkan di depan. Seperti apa maksudnya? Yang pertama adalah, misal Q adalah bilangan real. Maksud saya Q adalah himpunan bilangan real. Maka tidak ada R anggota Q sedemikian hingga R kuadrat sama dengan 2. Ini maknanya adalah bahwa akar 2 bukanlah bilangan rasional. Sekarang bagaimana cara membuktikannya? Untuk membuktikannya, kita menggunakan bukti tak langsung berupa kontradiksi. Andaikan ada R anggota Q sedemikian hingga R kuadrat sama dengan 2. Ya, berarti ada dua bilangan bulat AB dengan B tidak sama dengan 0 sedemikian hingga R kuadrat sama dengan A per B. Ya, karena R kuadrat sama dengan 2, maka A kuadrat per B kuadrat sama dengan 2. Kita asumsikan AB adalah saling prim. Mengapa? Karena kita mengambil pecahan A per B itu adalah yang paling sederhana. Ya, dengan demikian karena AB saling prim, maka tidak mungkin A dan B sama-sama genap. Karena A kuadrat per B kuadrat sama dengan 2, berarti A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Akibatnya A kuadrat adalah bilangan genap. Mengapa? Karena A kuadrat adalah bilangan berkelipatan 2. Ya, anggap ini adalah yang pertama. Ya. Nah, dari sini kita akan menunjukkan bahwa jika A kuadrat genap, maka A genap. Kita klaim bahwa jika A kuadrat genap, maka A genap. Kita buktikan dulu klaim ini agar nanti kita bisa melanjutkan pembuktian sesungguhnya dari akar 2 adalah bilangan bukan bilangan rasional. Andaikan A ganjil, maka A sama dengan 2n plus 1 untuk suatu n bilangan bulat. Maka A kuadrat sama dengan 4n kuadrat ditambah 4n ditambah 1. A kuadrat sama dengan 2 dikalikan 2n kuadrat ditambah 2n ditambah 1. Misal 2n kuadrat ditambah 2n adalah suatu bilangan bulat K. Maka A kuadrat sama dengan 2K plus 1. Dengan demikian, maka A kuadrat ganjil. Mengapa? Karena
A kuadrat sama dengan 2K plus 1 untuk suatu K bilangan bulat. Berarti dapat kita simpulkan, ya, jika A ganjil, maka A kuadrat genap. Dan kontraposisinya adalah jika A kuadrat genap, maka A genap. Akibatnya, karena A kuadrat genap berdasarkan persamaan 1 tadi, maka kita peroleh A genap. Itu sahabat sekalian. Sekarang karena A genap dan AB adalah dua bilangan yang saling prim, maka pastilah B ganjil. Sebut saja ini adalah persamaan yang kedua. Kita lanjutkan. Karena A genap, maka A sama dengan 2M untuk suatu M bilangan bulat tertentu. Karena A sama dengan 2M, maka A kuadrat sama dengan 4M kuadrat. Sedangkan A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Berarti 2B kuadrat sama dengan 4M kuadrat. Dan 2B sama dengan 2M kuadrat. Berarti B kuadrat genap. Karena B kuadrat genap, berdasarkan klaim kita, maka pastilah B genap. Anggap ini adalah persamaan yang ketiga. Dari 2 dan 3, maka ini terjadi kontradiksi. Ketika 2, B ganjil, dan ketika persamaan 3, B adalah bilangan genap. Karena terjadi kontradiksi, maka pengandaian salah. Dengan demikian, maka pengandaian ada R anggota Q sedemikian hingga R kuadrat sama dengan 2 adalah salah. Dengan demikian tidak ada R anggota Q sedemikian hingga R kuadrat sama dengan 2. Dengan demikian maka tidak ada bilangan rasional yang bilangan rasional tersebut adalah akar 2 di sini terbukti. Sahabat sekalian, ketika kita sudah bisa membuktikan yang pertama, maka kita akan tunjukkan bahwa ternyata ada tepat satu X bilangan real sedemikian hingga X kuadrat sama dengan 2. Kalau tadi kita sudah bisa membuktikan bahwa tidak ada bilangan rasional R sedemikian hingga R kuadrat sama dengan 2. Tapi ternyata ada tepat satu X anggota bilangan real sedemikian hingga X kuadrat sama dengan 2. Berarti akar 2 itu adalah bilangan real, tetapi bukan bilangan rasional. Untuk membuktikan ini, maka terlebih dahulu saya akan menyampaikan sifat Archimedes. Misal R adalah himpunan bilangan real. Jika X adalah bilangan real, maka ada N kecil anggota N besar, atau ada bilangan asli N sedemikian hingga X itu kurang dari N. Buktinya adalah ambil X anggota bilangan real sebarang. Andaikan X kurang dari, lebih dari atau sama dengan N. Atau andaikan N kurang dari atau sama dengan X untuk setiap N bilangan asli. Maka berdasarkan definisi, X itu adalah batas atas dari N. Karena X memiliki batas atas, berarti N adalah himpunan yang terbatas di atas. Dan N pasti tak kosong. Karena 1 adalah bilangan asli. Ya. Dengan demikian maka berdasarkan teorema ada bilangan real U sedemikian hingga U adalah suprimum dari N. Ya. Sedangkan U-1 itu kurang dari U. Maka berdasarkan lema, ada K bilangan asli atau ada bilangan asli K, sedemikian hingga U dikurang 1 kurang dari K. Dengan demikian, maka U kurang dari K plus 1. Karena K bilangan asli dan K plus 1 juga bilangan asli, maka ada K plus 1 anggota N, atau ada bilangan asli K plus 1 sedemikian hingga U kurang dari K plus 1. Berarti K plus 1 adalah lebih besar dari U. Padahal tadi sudah kita sebut U adalah suprimumnya. Dengan demikian maka kontradiksi dengan U adalah suprimum dari
himpunan bilangan asli. Dengan demikian, maka pengandaian ada X anggota bilangan real sedemikian hingga N itu kurang dari atau sama dengan X untuk setiap N bilangan asli adalah salah. Yang benar adalah ingkarannya, yaitu untuk setiap bilangan real R, untuk setiap X anggota bilangan real, ada N anggota bilangan asli sedemikian hingga X kurang dari N. Ini sahabat sekalian, jadi ini adalah merupakan sifat Archimedes. Selanjutnya, berdasarkan sifat Archimedes, kita akan membuktikan bahwa ada tepat satu bilangan real X sedemikian hingga X kuadrat sama dengan 2. Buktinya adalah, misal kita membangun sebuah himpunan, katakanlah S, di mana S adalah anggotanya X, anggota R, atau anggotanya adalah bilangan real X sedemikian hingga, S adalah sebuah himpunan yang anggotanya bilangan real S sedemikian hingga S itu adalah lebih besar sama dengan 0 dan S kuadrat kurang dari 2. Ini adalah S ya. Satu anggota S. Kenapa? Karena satu adalah bilangan real. Itu berdasarkan aksioma ya. Dan satu itu lebih dari 0. 1 kuadrat sama dengan 1 kurang dari 2. Dengan demikian maka satu anggota S. Karena satu anggota S, maka S tak kosong. Ya, ini jadi kita harus membuktikan dulu bahwa S tak kosong. Karena S tak kosong, maka kita boleh mengambil anggota dari S. Katakanlah S kecil, anggota S sebarang. Maka S kecil selalu kurang dari 2. Sebab jika T lebih besar dari 2, maka T kuadrat kurang lebih besar sama dengan 4. Dengan demikian T bukan anggota S. Oleh karena itu, maka S pasti kurang dari 2. Ya. Dengan demikian, karena S adalah kurang dari 2 untuk semua S, maka S terbatas di atas. Dan 2 adalah salah satu batas atasnya. Karena S tak kosong dan S terbatas di atas, maka berdasarkan lema, S memiliki suprimum. Misal X adalah suprimum dari S, dan X adalah anggota bilangan real positif. Ya, kenapa? Karena S lebih besar sama dengan 0. Ya. Akan ditunjukkan bahwa X kuadrat itu sama dengan 2. Sebab jika tidak, maka X kuadrat kurang dari 2 atau X kuadrat lebih dari 2. Andaikan X kuadrat kurang dari 2, berarti 2 min X kuadrat adalah lebih besar dari 0. Karena X anggota bilangan real positif, maka 2X plus 1 lebih dari 0. Akibatnya 2 min X kuadrat dibagi 2X plus 1 lebih dari 0 atau besar dari 0. Dengan demikian, maka ada N anggota himpunan bilangan asli sedemikian hingga N kurang dari 2 min X kuadrat dibagi dengan 2X plus 1. Ini berdasarkan sifat Archimedes yang sudah dibuktikan tadi. Akibatnya, N dikalikan dengan 2X plus 1 kurang dari 2 min X kuadrat. Anggap ini bintang 1. Nah, kita ingat ini bintang 1. N dikalikan 2X plus 1 kurang dari 2 min X kuadrat. Selanjutnya, perhatikan bahwa 1 plus N kuadrat itu sama dengan X kuadrat. X plus N kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2X plus per N ditambah dengan N kuadrat. Ini akan sama dengan X kuadrat ditambah N dikalikan 2X plus N. Dan itu akan kurang dari
atau sama dengan X kuadrat ditambah 1/n dikalikan 2X plus 1 untuk suatu N bilangan asli. Dan ini akan kurang dari X kuadrat ditambah dengan 2 min X kuadrat. Dari mana itu? Dari bintang 1 yang di atas tadi saya katakan. Karena 1/n kalikan 2X plus 1 itu kurang dari 2 min X kuadrat. Dengan demikian, maka ini akan sama dengan 2. Yang berarti bahwa X ditambah 1/n kuadrat kurang dari 2. Ya, akibatnya X plus 1/n anggota S. Karena X kurang dari X plus 1/n dan X plus 1/n anggota S, maka X bukanlah suprimum dari S. Ini bertentangan dengan X adalah suprimum dari S. Oleh karena itu, tidak mungkin X kuadrat kurang dari 2. Ini yang pertama. Kemungkinan yang kedua, jadi kemungkinan yang pertama sudah tidak mungkin. Sekarang kita coba untuk kemungkinan yang kedua. Andaikan X kuadrat lebih dari 2. Berarti X kuadrat dikurang 2 lebih dari 0. Karena X anggota bilangan real positif, maka 2X lebih dari 0. Dengan demikian, X kuadrat min 2 dibagi 2X lebih dari 0. Akibatnya, ada N anggota bilangan asli, ya, M maksud saya, sedemikian hingga 1/m kurang dari X kuadrat min 2 per 2X. Ini menggunakan sifat Archimedes. Dengan demikian, maka 1/m dikalikan 2X kurang dari X kuadrat min 2. Perhatikan bahwa X min 1/m kuadrat itu sama dengan X kuadrat min 2X per M ditambah 1/m kuadrat. Ini lebih dari X kuadrat min 1/m dikalikan 2X. 1/m dikalikan 2X kurang dari X kuadrat min 2 dari bintang 2. Akibatnya, ini akan lebih dari 2. Artinya, X dikurang 1/m kuadrat itu lebih dari 2. Maka X min 1/m itu lebih besar dari S untuk setiap S anggota S. Berarti X min 1/m batas atas dari S dan X min 1/m kurang dari X. Hal ini bertentangan dengan X adalah suprimum dari S. Ya, ini bertentangan X suprimum dari S. Ini berarti bahwa tidak mungkin X kuadrat lebih dari 2. Dengan demikian, 2 kemungkinan yang terjadi tidak mungkin terjadi. Dari 1 dan 2, akibatnya X kuadrat itu sama dengan 2. Ini sahabat-sahabat sekalian. Dengan demikian, maka dapat kita buktikan bahwa akar 2 itu adalah bilangan real. Dan akar 2 bukanlah bilangan rasional. Demikian saja sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita buktikan bahwa akar 2 adalah bilangan real, tetapi akar 2 bukan bilangan rasional. Dengan demikian, maka ada bilangan real lain yang bukan bilangan rasional, dan itu dinamai dengan bilangan irasional. Maka akar 2 itu adalah bilangan irasional. Nanti akan kita buktikan bahwa himpunan bilangan real itu dapat dipartisi menjadi 2, yaitu satu himpunan bilangan rasional dan satunya adalah himpunan bilangan rasional. Mengapa? Karena tidak mungkin ada irisan antara bilangan rasional dengan irasional, dan ketika kita gabungkan akan merupakan himpunan bilangan real. Demikian sahabat matematika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon di-subscribe oleh sahabat sekalian yang belum, dan di-share terus kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan di komen
Dan apabila memang teman-teman mau request, silahkan ditulis di komen itu atau dikirim langsung kepada saya. Demikian saja, mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.